Selamat siang Bu Dini, perkenalkan kami dari kelompok Volunteer Hub. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk mempresentasikan hasil UAS PBO kami, yaitu sebuah sistem yang bernama Volunteer Hub yang merupakan sistem untuk menghubungkan orang-orang yang ingin mendaftar jadi relawan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Feli Sofita dengan NIM 045. Nama saya Cynthia Claudia dengan NIM 231401006. Nama saya Karen Akilan Enggolan dengan NIM 231401084. Nama saya Natasha Sabina Berginting dengan NIM 23140111088. Nama saya Dini Sapitri dengan NIM 234101033. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk share screen. Oke, penjelasan pertama akan saya jelaskan di app.java. Oke, di app.java yang pertama itu ada import java.util.release itu untuk mengimpor kelas release untuk menyimpan list kegiatan dan relawan. Kemudian ada import java util untuk membaca inputan dari pengguna. Lalu yang pertama ada kelas utama yaitu namanya app untuk menjalankan program Volunteer Hub ini. Di dalam kelas ini ada atribut seperti scanner, release untuk menyimpan daftar kegiatan, lalu juga ada release untuk menyimpan daftar relawan. Lalu juga ada metode main untuk memulai aplikasi ini, sistem ini. Lalu di dalam kelas utama tadi ada juga metode yang namanya start. Nah, di metode ini pertama dia akan memanggil metode seed sample event yang isinya menambahkan contoh kegiatan ke dalam daftar kegiatan biar nanti ketika dijalankan akan memanggil 5 daftar kegiatan default yang akan diisi ke dalam daftar kegiatan dari sisi admin maupun relawan. Lalu masuk ke dalam loop menu utama program. Di sini dia akan menampilkan output Welcome to Volunteer Hub dan opsi 1, 2, 3, 4 login sebagai admin, relawan, dan daftar sebagai relawan. Lalu yang keempat keluar. Lalu dia akan meminta inputan dari pengguna. Nah, kalau pengguna menginput 1, dia akan masuk ke metode login admin. Lalu kalau dia menginput 2, dia akan masuk ke metode login volunteer. Kalau menginput 3, dia akan masuk ke metode register volunteer. Keempat, dia akan menampilkan output terima kasih telah menggunakan Volunteer Hub. Lalu, selain dari inputan 1, 2, 3, 4, dia akan menampilkan pilihan tidak valid. Lalu di bawahnya ada metode seed sample event yang tadi dipanggil pertama kali. Metode seed sample event ini berisi data default list kegiatan yang ada di sistem ini. Terdiri dari 5 contoh kegiatan. Nah, di sini daftar kegiatan.add dalam kurung new event. Di sini dia membuat objek event baru dengan detail seperti judul, lokasi, tanggal, deskripsi, apakah dia open donasi atau tidak, dan metode pembayaran kalau misalnya dia menerima open donasi. Salah satu contohnya ada kegiatan bakti sosial panti asuhan, pembersihan pantai, dan 3 lainnya. Lalu lanjut di bawahnya, eh, metode login admin. Di sini yaitu ketika user menginput eh, angka 1. Di sini masuknya fitur login khusus untuk admin dan dia pertama meminta inputan pengguna yaitu username dan passwordnya. Lalu di sini ada kondisi if, jika login benar, maka dia akan membuat objek admin dan masuk ke dashboard. Kalau misalnya loginnya salah, username-nya tidak admin ataupun passwordnya tidak admin 123, dia akan menampilkan output login admin gagal, coba lagi. Lalu lanjut, ada method login volunteer. Di sini apabila user menginput opsi yang kedua. Di sini dia akan meminta inputan berupa username dan password. Nah, lalu masuk ke kondisi loop for. Di sini kita lagi ngecek satu persatu relawan yang pernah daftar. Volunteer V ini itu cuma nama sementara untuk masing-masing relawan dalam list. Jadi dicek tuh apakah V ini username-nya cocok sama inputnya dan passwordnya juga cocok. Kalau iya langsung masuk ke dashboardnya. Dan kalau enggak, dia akan menampilkan eh, teks login gagal, username atau password salah. Lalu ada juga metode register volunteer. Ini untuk register volunteer setelah membuat akun baru. Dia akan meminta username, lalu dia akan mengecek lagi dari daftar relawan yang sudah pernah terdaftar, apakah username-nya sama dengan salah satu daftar relawan itu.
Kalau misalnya sama, akan menampilkan output username sudah digunakan, coba yang lain. Lalu kalau misalnya valid, dia akan meminta password, dia akan meminta password baru. Kemudian setelah username dan passwordnya dinyatakan valid dan belum pernah dipakai, program akan membuat relawan baru berdasarkan data yang dimasukkan. Objek relawan ini kemudian ditambahkan ke dalam daftar relawan yang sudah terdaftar. Kemudian setelah semuanya selesai, akan menampilkan output pendaftaran berhasil, silahkan login, dan langsung diarahkan ke halaman login volunteer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai file admin.java. Di mana di sini yang pertama kita ada mengimport dua library, yaitu ada ArrayList dan juga Scanner, di mana ArrayList ini digunakan untuk menyimpan daftar kegiatan ataupun event yang nantinya akan dikelola oleh admin. Kemudian Scanner ini digunakan untuk membaca input dari user lewat terminal nantinya. Berikutnya di sini ada sebuah kelas yang bernama admin, di mana bersifat public, di mana ini merupakan kelas admin subclass dari user, artinya dia mewarisi atribut dan metode dari user seperti username, password, dan juga login. Tapi dia punya fungsi sendiri, yaitu mengelola kegiatan juga. Berikutnya terdapat atribut dan konstruktor, di mana private array list event daftar kegiatan ini merupakan list kegiatan yang akan dikelola oleh admin dan disimpan dalam objek agar bisa digunakan di semua metode kelas admin. Kemudian terdapat lagi sebuah konstruktor yang dipakai untuk membuat admin baru yang bersifat public, di mana di sini dia memanggil parameter username, password yang bertipe datakan string yang akan nantinya dimasukkan ke daftar kegiatan. Di mana untuk super username password ini artinya kita memanggil konstruktor milik user. Kemudian list daftar kegiatan sama dengan daftar kegiatan ini menyambungkan list kegiatan ke objek admin yang ini. Kemudian terdapat metode dashboard, mana ini merupakan metode utama yang dijalankan saat admin login. Override ini berarti mengganti metode dashboard yang mungkin juga ada di kelas user nantinya. Kemudian scanner ini eh, dipakai untuk ambil input dan stay akan terus selama admin belum memilih opsi yang kelima, yaitu opsi logout nantinya. Kemudian di sini ada loop dashboard admin menggunakan perulangan while, di mana di sini ada opsi untuk tambah kegiatan, lihat daftar kegiatan, edit kegiatan, hapus kegiatan, dan juga logout. Kemudian user diminta untuk memasukkan input yang nantinya akan dimasukkan ke pilihan dengan tipe datakan string. Kemudian berikutnya ada apabila admin pilih satu, maka akan diminta untuk mengisi detail kegiatan seperti judul kegiatan, lokasi kegiatan, tanggal kegiatan, dan juga deskripsi kegiatan. Dan masing-masing input dimasukkan ke variabel sesuai dengan namanya. Kemudian di sini dia akan mengecek untuk apakah kegiatan nantinya akan menerima donasi atau tidak. Admin akan ditanya apakah kegiatan ini menerima donasi. Kemudian eh, untuk input donasinya ini dilakukan pengecekan apakah admin memasukkan Y ataupun N. Apabila selain itu, maka akan tampil input tidak valid, kemudian masukkan Y ataupun N. Karena kan validasi dilakukan agar input hanya boleh Y ataupun N. Kemudian di sini jika input Y maka open donasi sama dengan true, artinya kegiatan ini membuka donasi begitu. Kemudian selanjutnya ada kalau donasi dibuka, admin akan diminta untuk memilih metode bank ataupun e-wallet. Kemudian diminta untuk input nama bank, nomor rekening, dan juga atas nama siapa, yaitu pemilik rekeningnya. Dan informasi ini nantinya akan digabung menjadi satu string method. Kemudian di sini akan ditanya untuk metode e-wallet sendiri. Kalau pakai e-wallet, admin harus input nomor HP dan divalidasi agar hanya angka dengan panjang 11 sampai 12 digit saja. Kemudian akan ditampilkan atas nama siapanya. Kemudian metode itu e-wallet, nomor HP yang dimasukkan, dan atas nama pemilik rekeningnya.
Tapi jika tidak, akan ditampilkan nomor HP tidak valid harus 11 sampai 12 digit angka. Kemudian apabila metode yang tadi sudah ditanya itu selain yang bank sama juga e-wallet, maka akan ditampilkan metode tidak dikenali, masukkan bank ataupun e-wallet. Kemudian di sini ada tambahkan kegiatan. Nah, semua input yang sudah dimasukkan ataupun dikumpulkan tadinya akan dipakai untuk objek event dan memanggil parameter judul, lokasi, tanggal, deskripsi, open donasi, dan juga metode. Kemudian setelah selesai ditambahkan ke list daftar kegiatan, akan ditampilkan kegiatan berhasil ditambahkan. Lalu break. Kemudian nextnya lihat daftar kegiatan. Dimana kalau admin memilih dua, maka akan maka akan semua kegiatan ditampilkan. Dan jika kosong, maka tampil pesan belum ada kegiatan. Tapi kalau ada, akan ditampilkan satu-satu dengan nomor urut dan detail lengkapnya. Melalui metode tampilkan detail di kelas event yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian setelah sudah akan tampil tekan enter untuk kembali. Kemudian apabila pengguna menekan enter, maka dia akan kembali ke pilihan dashboard. Kemudian berikutnya case 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk pilihan ketiga. Jika jika admin memilih untuk pilihan ketiga yaitu untuk mengedit kegiatan, akan divalidasi terlebih dahulu apakah daftar kegiatannya kosong. Kalau belum ada, maka ditampilkan belum ada kegiatan untuk diedit. Namun kalau sudah ada kegiatan yang terisi, maka akan ditampilkan dengan memanggil metode tampilkan detail dari semua daftar kegiatan yang ada. Selanjutnya akan minta input, masukkan nomor kegiatan yang ingin diedit. Di sini akan ditampilkan dari kegiatan pertama, dari edit yang pertama, judul, lokasi, tanggal, deskripsi, status donasi, dan metode pembayaran. Dan pilihan ketujuh apabila sudah selesai memilih edit kegiatannya. Lanjut ke scroll ke bawah. Ini apabila untuk pilihan pertama, yaitu akan mengedit judul dari kegiatannya, akan disimpan sebagai set judul, yang kedua untuk lokasi baru, pilihan ketiga untuk tanggal baru, keempat untuk deskripsi baru, kalau angka 5 itu untuk apakah menerima donasi. Jika input ya atau tidak, akan diperiksa apakah akan di setel menerima donasi sebagai Y, dan pilihan sebelumnya yang sebelum diedit akan disimpan dalam is open donasi. Lalu akan diperiksa if jika sebelumnya dan setelahnya itu berbeda, jadi sebelumnya itu tidak dan diedit menjadi menerima donasi, maka nanti akan ditampilkan untuk mengisi kembali metode pembayaran. Nanti bisa memilih melalui bank, akan meminta input nama, nomor rekening, atas nama siapa, dan disimpan ke dalam satu string. Lalu kalau memilih e-wallet, baik dengan satu dengan strip wallet atau langsung dalam satu kata, tetap bisa dilakukan input nama dan metode pembayaran e-wallet, nanti disimpan dalam satu string. Lalu kalau inputnya bukan bank dan bukan e-wallet, maka nanti akan divalidasi tidak dikenali. Selanjutnya, jika eh, tidak di set menjadi tidak menerima donasi, maka metode pembayaran pun dikosongkan. Selanjutnya, kalau inputnya tidak benar, maka akan disuruh menginput kembali. Selanjutnya untuk case 6, apabila di set menjadi open donasi dan set awalnya juga input angka 6. Apabila untuk metode pembayarannya, kalau dia open donasi, maka memilih metode pembayaran menggunakan bank atau e-wallet. Sama seperti tadi, kalau dia memilih bank, nanti akan memasukkan nama, nomor rekening, dan atas nama siapa disatukan dalam satu string.
Jika memilih e-wallet, nanti menginput nomor HP dan juga atas nama siapa dimasukkan dalam satu string juga. Selain itu, kalau nomor HP-nya tidak valid, angkanya tidak tidak 11 atau 12 panjangnya, maka akan divalidasi dengan meminta kembali. Selanjutnya, kalau scroll ke bawah lagi. Selanjutnya, kalau metodenya salah, maka meminta input kembali apakah bank atau e-wallet. Selanjutnya, kalau kegiatan tidak diset sebagai menerima donasi, maka tidak bisa melakukan penggantian pembayaran. Lalu case 7 apabila sudah selesai, tadi editing yang disetel sebagai true akan diisi sebagai false dan keluar dari menu pengeditan. Selanjutnya kalau pilihan tidak valid akan keluarkan peringatan pilihan tidak valid. Selanjutnya ini validasi untuk nomor kegiatan kalau kegiatan yang ingin diedit nomornya tidak valid. Lalu untuk case 4 yaitu untuk menghapus kegiatan. Kalau daftar dari kegiatan belum ada, maka tidak ada yang dapat dihapus, ditampilkan belum ada kegiatan untuk dihapus. Selanjutnya kalau sudah ada kegiatan di dalam daftar kegiatan, maka akan ditampilkan detail dari daftar kegiatan tersebut dengan metode tampilkan detail. Lalu meminta input masukkan nomor kegiatan yang ingin dihapus. Em, Lalu setelah meminta input akan dikonfirmasi kembali apakah yakin menghapus kegiatan input berupaya atau tidak. Jika konfirmasi dengan huruf Y, maka akan di-remove dari daftar kegiatan. Kegiatannya akan ditampilkan kegiatan berhasil dihapus. Kalau tidak, penghapusannya akan dibatalkan. Selain itu, kalau nomor kegiatannya tidak ditemukan, maka akan ditampilkan peringatan kegiatan tidak ditemukan. Selanjutnya, case nomor 5 apabila admin memilih untuk logout dari menu dashboard admin, maka akan di-setel sebagai false dan akan keluar dari dashboard admin. Kalau pilihan tidak valid, akan diberi peringatan pilihan tidak valid. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan volunteer.java. Di sini terdapat kelas bernama volunteer, di sini untuk relawan. Lalu terdapat juga konstruktor volunteer untuk menerima username, password, dan daftar kegiatan. Terdapat juga metode dashboard untuk berisi menu untuk relawan. Lalu di sini menunya akan menampilkan 3 opsi. Ada lihat daftar kegiatan, lihat riwayat partisipasi, dan logout. Lalu di sini jika pengguna memilih eh, pilihan 1, lihat daftar kegiatan, di sini akan mengecek apakah kegiatannya kosong. Jika tidak, dia akan menampilkan belum ada kegiatan yang tersedia. Lalu jika sudah pernah, maka dia akan menampilkan semua kegiatan. Lalu di sini meminta user untuk memilih kegiatan. Di sini juga mengecek apakah pilihan user sesuai dengan jumlah kegiatan yang tersedia. Jika pilihan valid, maka relawan akan mengisi data diri yaitu ada nama lengkap, umur, alamat, pekerjaan, dan alasan menjadi relawan di kegiatan ini. Setelah itu, kegiatan yang dipilih ditambahkan ke riwayat partisipasi. Jika kegiatan menerima donasi, akan menampilkan kegiatan ini menerima donasi, silakan donasi melalui pilihan tersebut. Jika tidak, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Lalu, jika user akan memilih pilihan yang kedua, akan menampilkan riwayat partisipasi. Lalu akan mengecek apakah riwayat partisipasinya itu belum pernah ikut kegiatan. Jika belum, akan menampilkan belum ada kegiatan yang diikuti. Jika pernah, akan menampilkan detail riwayat partisipasi.
Lalu jika user memilih menu nomor 3, maka akan menampilkan pesan logout dari relawan dan akan keluar dari dashboard. Jika input tidak dikenali akan menampilkan pilihan tidak valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk di bagian user. Jadi, di dalam kelas user ini yang merupakan superclass atau kelas dasar dari sistem ini, yaitu dia bagaimana ketika si user melakukan login dalam sistemnya. Bertipe public yang dimana bisa diakses dari mana saja. Di mana kelas user ini terdiri dari username yang berisi dari nama pengguna dan password yaitu kata sandi dari si pengguna yang sama-sama bertipe string dan bersifat protected yang berarti hanya bisa diakses di dalam kelas user itu saja, subkelasnya dan kelas di dalam package yang sama. Kemudian ini ada konstruktor dari si kelas user yang terdiri dari si string username dan string password, di mana di string username ini dia akan membuat objek si user yang terdiri dari username dan passwordnya. Kemudian dia akan mereturn nilai username dan mereturn nilai si passwordnya. Kemudian ada method getter yang dimana yang pertama itu get username yang akan mengakses data dari username yang diinputkan. Dia bersifat public yang bisa diakses dari luar kelas. Kemudian dia akan mereturn nilai username-nya. Kemudian ada metode getter yang kedua yaitu get password yang ini berkaitan yang akan mengakses kata sandi dari yang diinputkan pengguna dan juga dia bersifat public yang bisa diakses dari luar kelas. Kemudian dia akan mereturn nilai passwordnya juga. Oke, selanjutnya itu ada metode dashboard yang dimana metode dashboard ini yang akan di-override oleh kelas turunannya, yang itu yang akan diwarisi oleh kelas admin dan kelas volunteer, yang masing-masing kelas tersebut akan mengisi logika dashboard mereka masing-masing. Selanjutnya ke kelas event. Kelas event ini yang akan berisi tentang event-event apa saja atau kegiatan apa saja yang disediakan di dalam sistem, dan dia bersifat publik yang berarti bisa diakses dari mana saja. Kelas event ini terdiri dari ada judul yang berisi dari judul kegiatannya, lokasinya, lokasi kegiatannya di mana, tanggal, tanggal kegiatannya dilaksanakan kapan, eh, deskripsi detail mengenai kegiatannya itu gimana dan bagaimana saja. Kemudian ada open donasi, apakah dia menyediakan open donasi atau tidak, dan ada metode pembayarannya bagaimana. Yang dimana bertipe data string untuk judul, lokasi, tanggal, deskripsi, dan metode pembayaran, dan boolean untuk open donasi, di mana dia akan ketika true, dia berarti membuka donasi, ketika false, dia berarti tidak membuka donasi, yang sama-sama bersifat privat, yang artinya hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut saja. Kemudian ada konstruktor event, dari kelas event yang terdiri dari string judul, string lokasi, string tanggal, string deskripsi, boolean open donasi, string metode pembayaran. Di mana eh, dari masing-masing atribut tersebut akan menyimpan dari nilai parameter yang diinputkan. Ketika nilai atribut dari si judul ini akan di-save ke nilai parameter judul, lokasi juga akan disimpan ke nilai parameter lokasi, tanggal akan disimpan juga ke parameter tanggal, deskripsi juga akan disimpan di parameter deskripsi, open donasi juga akan disimpan di parameter open donasi, metode pembayaran juga akan disimpan di parameter metode pembayaran. Selanjutnya ada metode getter yang bernama getJudul, yang mana ini akan mengambil nilai atribut dari si judul event, kemudian mereturn nilai judulnya. Selanjutnya sama juga ada metode getter juga yang bernama getLokasi, yang dimana dia akan mengambil nilai dari lokasi eventnya. Kemudian ada juga metode getter yang bernama getTanggal yang akan mengambil nilai tanggal kapan dilaksanakan event tersebut. Kemudian ada juga metode getter yang bernama getDeskripsi yang akan mengambil nilai deskripsi dari event yang dilaksanakan. Kemudian ada metode getter dari open donasi yang akan mengambil nilai
donasi tentang eventnya. Kemudian ada juga yang get metode pembayaran yang akan mengambil nilai metode pembayaran dari si eventnya. Kemudian ada metode setter yang dimana ini akan ketika set judul, maka dia akan mengubah isi atribut judul tersebut setelah kita melakukan perubahan. Kemudian dia akan men-set ulang ke nilai yang sudah dilakukan perubahan. Begitu juga dengan metode set lokasi yang akan menyimpan kembali nilai lokasi yang sudah dilakukan perubahan. Begitu juga dengan metode set tanggal, set deskripsi, set open donasi, dan juga set metode pembayaran. Kemudian metode yang terakhir yaitu menampilkan detail dari sistem, di mana di dalam menampilkan detail nanti ketika di run di terminal dia akan berbentuk seperti tabel agar terlihat lebih rapi, di mana nanti dalam menampilkan detailnya itu terdiri dari judul dari eventnya, lokasi eventnya di mana, tanggal pelaksanaan eventnya kapan, deskripsi dari eventnya itu bagaimana, kemudian menampilkan eh, membuka donasi atau tidak. Ketika dia true, artinya dia akan membuka donasi si event tersebut. Kemudian dia akan melanjutkan bagaimana dengan metode pembayarannya. Jika si event tidak membuka donasi atau false, dia akan tampil bacaan tidak tidak membuka donasi. Mungkin ini aja dari kelas event. Saya kembalikan ke teman saya. Sekian saja dari penjelasan kode kami. Kemudian kami akan mendemonstrasikan sistem ini. Oh, kira belum kututup. Oke, pada tampilan pertama akan muncul Welcome to Volunteer Hub dan opsi-opsinya. Ketika kita pilih opsi 1, akan masuk ke meminta inputan username dan password. Kalau misalnya eh, valid, dia akan masuk ke dashboard admin. Di dashboard admin ini ditampilkan tambah kegiatan, lihat daftar kegiatan, edit kegiatan, hapus kegiatan, dan logout. Kita akan melihat ke opsi 1, yaitu tambah kegiatan. Dia akan meminta judul kegiatan, misalnya menanam pohon, tanaman, lokasi kegiatan misalnya di Medan. Kemudian tanggalnya random aja. Lalu kemudian meminta deskripsi, menanam pohon untuk penghijauan. Lalu akan diminta apakah ini menerima donasi. Misalnya kita jawab yes. Dia akan meminta metode pembayaran bank, kemudian bank BCA, lalu nomor rekening random aja, lalu atas nama Felis. Nanti dia akan menampilkan kegiatan berhasil ditambahkan. Kita dapat lihat kegiatan yang baru kita tambahkan di opsi nomor 2. Kegiatan yang baru kita tambahkan akan ditambah di akhir list, yaitu itu dapat kita lihat di opsi ke-6. Lalu kita tekan enter untuk kembali. Kemudian kita coba edit kegiatan. Opsi ketiga, misalnya kita ingin edit kegiatan yang kelima. Kita ingin edit, di sini kita bisa pilih kita bisa mengedit lebih dari satu dan pilih 7 jika sudah selesai. Misalnya kita ingin mengedit lokasinya, nomor 2, kita set dari Bogor, jadi Bogor. Oke, kemudian nanti data barunya akan ditampilkan dan misalnya ini kita selesaikan opsi nomor 7. Oke, dia akan kembali ke dashboard admin dan opsi keempat hapus kegiatan akan menampilkan daftar kegiatan dan kita menginput nomor kegiatan mana yang ingin dihapus, misalnya kegiatan 5. Lalu kita konfirmasi yes. Dan kemudian coba kita lihat ke opsi nomor 2, apakah kegiatannya berhasil dihapus. Nah, maka akan tampil cuma 5 kegiatan saja. Kita klik kembali, enter. Oke, sekarang logout.
Kita coba daftar dulu sebagai relawan. Di sini dia akan meminta username misalnya Felis dan passwordnya 123. Lalu akan diarah daftar dulu nomor 3. Opsi nomor 3. Lalu dia akan meminta login lagi, Felis dan 123 lagi. Di sini kita bisa lihat daftar kegiatan 1, opsi 1, dan pilih nomor ini opsi 1 kan? Oke. Pilih nomor kegiatan untuk mendaftar atau ketik 0 untuk batal. Misalnya kita ingin mendaftar kegiatan nomor 3. Oke, maka akan meminta inputan nama lengkap, umur, kemudian pekerjaan, alamat, jalan pembangunan, misalnya USU, pekerjaan mahasiswa, lalu alasan ingin berbakti. Oke, dan akan menampilkan berhasil mendaftar dan akan memberitahu kegiatan ini menerima donasi. Lalu kita lihat riwayat partisipasi kita, opsi 2, dan akan menampilkan kegiatan tadi yaitu penanaman pohon bersama. Lalu kita log out, opsi 3. Kemudian login, opsi 2. Sebenarnya ini isinya sama aja. Dia akan meminta username dan password, kemudian 123. Kemudian menampilkan lihat daftar kegiatan, lihat riwayat partisipasi seperti yang tadi. Kita akan kembali 0 untuk 3 logout. Oke. Kemudian keluar, ada juga opsi keluar 4. Dan akan menampilkan terima kasih telah menggunakan Volunteer Hub. Oke, sekian saja dari presentasi Project Volunteer Hub kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.